Oke, sambil jalan. Jalan. Ya, terima kasih. Tadi klien saya Pak Albert sudah menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang ya. Sudah bertemu dengan penyidik dan puji Tuhan sudah selesai pemeriksaan. Kurang lebih 23 kasus pemerasan, pengancaman ya melalui media elektronik, dan saat itu kami sudah melaporkan tanggal 28 Mei 2025. Bisa lihat di sini Ya. ya. Jadi yang korban ini adalah klien kami yang bernama Pak Albert Dianto, alamat di BSD sini. Total kerugian yang diderita oleh Pak Albert itu sejumlah kurang lebih 1,2 miliar. Pelaku atau terlapor yang kami laporkan adalah NIS, dan motifnya ini sangat lihai. Bagaimana cara NIS ini memperdayai klien kami, bujuk rayu dan adanya ancaman-ancaman yang membuat klien kami setiap saat mau tidak mau, suka tidak suka harus mentransfer sejumlah dana ke rekening pelaku, yakni rekening BCA ya Pak ya? Ya. Ya. Dari perkenalan awal itu di BPJS saat klien kami mengurus BPJS dari pamannya yang meninggal. Namanya saya boleh? Salim. Nah, Almarhum Pak Salim. Jadi di BPJS itu bertemu dengan NIS yang mengaku sebagai karyawan BPJS. Dari situ perkenalan, kemudian saling tukar nomor, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya yakni di hotel. Dari situ NIS melaporkan kepada klien kami bahwa dia hamil. Terkejutlah klien kami karena pada saat mereka berdua bersama itu menggunakan pengaman menurut klien kami, tapi kok bisa jebol. Yang membuat pertanyaan, yang menjadi pertanyaan klien kami itu bahwa kok secepat ini bisa hamil, dan kalau hamil pemeriksaannya dilakukan di dokter siapa, laboratorium mana, itu tidak pernah dijelaskan, tidak pernah diberitahu alamat dokter maupun rumah sakit atau klinik yang menjadi rujukan, tapi selalu meminta sejumlah uang terus. Ada yang 25 juta, 10 juta, 50 juta, 35 juta, 100 juta, itu double-double. Sampai pada print out yang terakhir itu di angka 1,2 menurut informasi dari klien kami. Berlangsung dari Januari Februari sampai dengan bulan Mei itu, sehingga klien kami memutuskan bersama keluarga, dalam hal ini kakak kandung dari klien kami Pak Andi, untuk memakai jasa kami sebagai kuasa hukum untuk melaporkan. Dan malam itu juga tanggal 28 Mei saya datang ke Polres Tangerang bersama teman untuk melaporkan
kronologi kejadian kejahatan ini. Dan menurut hemat kami harus segera diakhiri kejahatan ini sehingga tidak lagi muncul korban-korban yang lain. Kenapa klien kami selalu mentransfer? Karena di situ ada ancaman bahwa akan melaporkan kehamilan ini ke keluarga, dalam artian istri dari Pak Albert dan keluarga besar dari Pak Albert, dan akan melaporkan Pak Albert ke pihak berwajib. Nah, itu membuat Pak Albert akhirnya menuruti kemauan daripada si Sari tersebut. Artinya ada intimidasi ya, ada tekanan. Ya, ada Intimidasi lah, tertekanan. bukti chat semua itu sudah kami serahkan kepada teman-teman penyidik, dan bukti transfer pun sudah kami serahkan ke penyidik. Harapan saya, teman-teman penyidik, dalam hal ini Bapak Kapolres Tangerang Selatan beserta jajarannya, segera memanggil dan menindak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sehingga tidak muncul Albert yang baru. Segera menyerahkan diri karena sebentar lagi pasti diringkus oleh jajaran serse dari Polres Tangerang Selatan. Siap, terima kasih Bang.